semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Aisyah. Di sini aku akan membahas materi mengenai konversi satuan. Sebelum kita masuk ke materinya, mari kita bahas apa itu konversi satuan. Nah, konversi satuan adalah proses mengubah suatu nilai besaran dari satu sistem satuan ke sistem lain tanpa mengubah nilai sebenarnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan, kita ini seringkali berhadapan dengan perbedaan pengukuran yang berbeda. Nah, untuk memastikan pemahaman tersebut sangat akurat dan seragam, maka kita perlu mengkonversinya ke dalam sesuatu yang lebih mudah sesuai atau dengan kebutuhan kita. Nah, misalnya dalam pengukuran jarak, beberapa negara menggunakan mil atau satuan imperial, sedangkan negara lain menggunakan kilometer atau satuan metrik. Nah, jika seseorang menyebutkan bahwa jarak antara dua kota itu adalah 50 mil, maka bagi si pengguna sistem metrik itu akan mengubahnya atau mengonversinya ke satuan kilometer. Nah, misalnya, dengan cara itu kita bisa menghitungnya nih. Misalnya 1 mil berapa kilometer? 1 mil itu adalah 1609 kilometer. Nah, yang ditanya adalah jarak antara dua kota itu adalah 50 mil. Berarti 50 dikali sama 1609 km adalah jawabannya 80,45 km. Berarti bagi si pengguna sistem metrik kilometer, jarak 50 mil itu adalah sama dengan 80,45 km. Seperti itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis satuan konversi. Nah, yang pertama itu ada panjang. Satuan konversinya itu ada kilometer, meter, sentimeter, milimeter, mil, dan inci. Yang kedua ada massa atau berat, itu satuan konversinya kilogram, gram, miligram, pounds, dan ounce. Baru ada waktu, satuan konversinya ada jam, menit, dan detik. Baru ada kecepatan, satuan konversinya itu kilometer per jam, meter per detik. Baru ada luas, ada kilometer persegi, meter persegi, dan hektar. Yang terakhir ada volume, satuan konversinya itu meter kubik, liter, dan mililiter. Baru kita membahas konversi dalam sistem metrik. Nah, sistem metrik ini menggunakan kelipatan 10 yang membuat konversi menjadi lebih mudah dengan mengalihkan atau membagikannya dengan 10, 100, 1000, dan lain sebagainya. Nah, untuk konversi ke satuan yang lebih besar, kita itu membaginya dengan faktor 10 yang lebih sesuai. Sedangkan untuk mengkonversi ke satuan yang lebih kecil, kita itu mengalihkannya dengan faktor 10 yang sesuai. Seperti itu. Nah, seperti contoh pada tabel berikut ini, itu adalah tabel sistem metrik. Teman-teman bisa melihatnya, itu ada dari tera, giga, hingga atol. Itu adalah satuan sistem metriknya. Tera dilambangkan dengan T, giga dilambangkan dengan G, mega dengan M. Teman-teman bisa melihatnya. Nah, tera itu faktor perkaliannya itu adalah 10 pangkat 12, giga 10 pangkat 9, mega 10 pangkat 6, kilo 10 pangkat 3, hektol 10 pangkat 2, deka 10 pangkat 1, desi 10 pangkat min 1, senti 10 pangkat min 2, mili 10 pangkat min 3, mikro 10 pangkat min 6, nano 10 pangkat min 9, piko 10 pangkat min 12, femto 10 pangkat min 15, dan atol 10 pangkat min 18. Teman-teman bisa melihat perbedaannya, sedangkan dari tera hingga deka itu adalah kelipatan 10 pangkat n, sedangkan dari desi hingga atol itu adalah pecahan 10 pangkat min n. Ini adalah konversi satuan panjang. Itu ada kilometer ke meter, meter ke sentimeter, sentimeter ke milimeter, milimeter ke meter. Nah, kita coba satu contoh. Misalnya kita mau mengubah kilometer ke meter. Itu faktor konversinya itu kita kalikan dengan 1000. Contohnya 2 km kita ubah ke meter, berarti 2 dikali 1000 adalah 2000 meter. Seperti itu. Baru ada konversi satuan massa atau berat. Ada konversi satuan waktu. Baru ada satuan luas. Nah, satuan luas ini dia itu menggunakan kelipatan 100 karena luas itu merupakan satuan kuadrat. Kayak bisa dilihat contohnya, ada kilometer kuadrat ke meter kuadrat, ada meter kuadrat ke sentimeter kuadrat ke milimeter kuadrat.
Baru ada satuan volume, itu dia tuh menggunakan kelipatan 1000 karena volume itu merupakan satuan kubik. Dia itu seperti contoh juga meter kubik ke desimeter kubik, seperti itu. Baru yang terakhir ada konversi satuan kecepatan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelasin mengenai materi konversi satuan. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran yang dari tadi saya jelasin. Saya minta maaf jika penjelasan saya kurang akurat. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.